Abi ingin cerita nih, Syekh. Ini kan banyak masyarakat nih belum bisa membedakan mana usul mana furu'. Nah, yang usul tidak boleh ada khilafiyah di situ. Terus yang furu' wilayah khilafiyah. Nah, yang khilafiyah ini kan biasanya antara para ulama, bahwa antara khilafiyah ini seringkali saling serang menyerang. Sekarang saya ingin tanya ke Syekh. Jawab cepat, singkat, Syekh. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget Abi ketemu dengan Syekh Al-Misri. Biasanya kalau ketemu Syekh Al-Misri itu tema-temanya yang agak sedikit hangat-hangat lah. Syekh, Abi ingin cerita nih, Syekh. Ini kan banyak masyarakat nih belum bisa membedakan mana usul mana furu'. Nah, yang usul tidak boleh ada khilafiyah di situ. Terus yang furu' wilayah khilafiyah. Nah, yang khilafiyah ini kan biasanya antara para ulama. Kalau bukan para ulama kan biasanya bukan khilafiyah, percekcokan namanya. Nah, kalau ulama ini berbeda pendapat namanya khilafiyah. Nah, kalau ini namanya khilafiyah berarti masing-masing punya dalil. Nah, masalah yang terbesar sih sekarang bahwa antara khilafiyah ini seringkali saling serang menyerang. Sekarang saya ingin tanya ke Syekh. Jawab cepat, singkat, Syekh. Saya hanya jawab satu kata aja. Khilafiyah atau usul? Oke, Syekh? Tahlilan. Khilafiyah. Ada kaidah dalam khilafiyah, tidak boleh saling mengingkari. Maulidan. Khilafiyah. Kemudian Isra Miraj. Khilafiyah. Kunut. Khilafiyah. Iya. Sekarang apalagi saya yang sering kalian? Ziarah kubur Untuk perempuan wanita. Iya. Kan ada 3 pendapat. Khilafiyah. Berarti khilafiyah. Nah, oke. Prinsip-prinsip khilafiyah ada kaidah la inkara fil mukhtalaf fihi. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah khilafiyah. Silahkan saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan supaya umat ini bersatu. Yang bahas masalah khilafiyah adalah para ulama yang faham masalah khilafiyah. Kita perhatikan Imam Syafi'i, murid dari Imam Malik, berbeda pendapat dengan beliau, tetapi tidak pernah saling menyerang. Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, tidak pernah saling menyerang. Kemudian sampai ada khilafiyah dalam masalah-masalah usul juga, masalah-masalah akidah, seperti apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala atau dengan mata hati. Iya. Jadi khilafiyah juga Berarti dalam akidah pun ada usul, ada furu'. Iya. Nah, seperti misalnya surganya Nabi Adam dulu di langit atau di dunia kan? Itu termasuk khilafiyah. itu dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Apakah surga itu yang ditempatin oleh Nabi Adam adalah surga yang akan di akhirat nanti atau tidak, itu jadi khilaf. Khilafiyah. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang ihbitu minha, artinya apa? Turunlah dari surga, berarti dia di tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Artinya prinsipnya dalam masalah khilafiyah jangan bertengkar. Dan orang awam tidak boleh ikut campur urusan itu. Anda ini muqallid. Kata Imam Syatibi, Anda ini muqallid. Muqallid itu artinya mengikuti mujtahid imam mazhabnya. Kalau Anda minta fatwa kepada ulama mazhab Maliki, ya Anda ikut mazhab Maliki. Kalau Anda ikut bertanya sama ulama mazhab Syafi'i, Anda mazhab Syafi'i, karena Anda ini muqallid, bukan mujtahid. Iya. Kalau mujtahid berbeda, dia punya alat ijtihad. Sebaiknya para ustadz harus tahu mengkonsumsikan ilmunya. Jangan semua orang diajak untuk masuk ke alam yang khilafiyah. Karena bukan dunia mereka, bukan area dan wilayah mereka sama sekali. Ya, sebaiknya masyarakat diarahkan di sebuah masyarakat yang sudah mayoritas menganut mazhab Syafi'i misalnya, diarahkan ke Syafi'i. Jangan dibikin mereka bermasalah. Iya, itu usulan dari guru-guru kami, seperti Dr. Syam Al-Kamil, salah satu ulama Azhar di Mesir ketika beliau kunjung ke Indonesia. Beliau mengatakan bahwa jangan memberi fatwa kepada orang Indonesia kecuali dengan mazhab Syafi'i. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan mazhab lain litaisir, untuk memudahkan. Seperti kalau kita lagi haji dan umrah, bagi kita kalau lagi tawaf bersentuhan kan batal dalam mazhab Syafi'i.
sengaja maupun tidak sengaja, syahwat tidak syahwat. Tapi kita menggunakan mazhab Hanafi untuk memudahkan saja. Tapi itu bukan talfid, karena itu berbeda hukumnya dengan talfid. Karena kita memang membutuhkan mazhab tersebut untuk memudahkan orang untuk bisa melaksanakan ibadah. Seringkali orang awam mereka merasa bingung karena yang pihak lain ini, yang pihak sini, dia mengatakan bahwa ini hadisnya dhaif. Jadi ini lebih kuat, padahal itu wilayah khilafiyah. Kalau kita bahas hadis dhaif juga, masalah penilaian hadis itu jadi ijtihad. Seperti hadis riwayat Al-Hakim, hadis kunut subuh. Ada yang mengatakan hadisnya munkar karena hadis ini di rawinya ada Abu Ja'far Razi, nama aslinya Isa bin Mahan. Ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang mensahihkan hadis tersebut. Dan itu jadi dalam ijtihad para ulama. Maka penilaian hadis itu menjadi ijtihad. Kadang-kadang disahihkan Al-Hakim, didhaifkan oleh ulama lain. Kadang-kadang disahihkan Al-Munziri atau disahihkan oleh imam-imam yang lain, lalu didhaifkan oleh imam yang lain. Karena mungkin ada perawi-perawi yang benar-benar ada perubahan di situ sampai dia menilai bahwa ini sanadnya lemah karena lemah hafalan rawi tersebut dan lain sebagainya. Dalam pikiran saya, Syekh, bahwa tidak ada bid'ah dalam wilayah khilafiyah karena masing-masing punya dalil. Pendapat Syekh. Kalau masalah bid'ah itu memang sebenarnya bid'ah itu dalam bahasa artinya sesuatu yang tidak pernah ada semisalnya. Artinya pesawat bid'ah karena memang dalam bahasa. Tapi kalau dalam istilah, jangan kita ngambil pendapat Imam Syatibi dalam kitab Al-Itsam. Ada 3 pendapat ulama atau penilaian tentang bid'ah. Ada menurut Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibus Syafi'i Imam Baihaqi mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu terpuji dan bid'ah itu tercela. Yang kedua, pendapat Imam Syatibi bahwa itu bid'ah itu semua sesat. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, dan ada tambahan dalam riwayat An-Nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Yang ketiga, pendapat Imam Al-Izz bin Abdus Salam, Sultanul Ulama, beliau ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bid'ah itu ada 5. Kadang-kadang menjadi wajib, kadang menjadi haram, kadang menjadi mandub, makruh dan seterusnya. Wajib seperti belajar ilmu nahwu sharaf. Ya kan di zaman Nabi nggak ada. Tapi kalau kita nggak mau belajar ilmu nahwu sharaf, bagaimana bisa memahami Quran dan hadis? Benar. Ya. Kemudian makruh seperti zakhrafatul masajid, seperti lukisan-lukisan yang ada di masjid sampai menimbulkan orang untuk bisa beribadah. Artinya berbangga-bangga dalam untuk menghiasi masjid tetapi tidak diisi dengan para jamaah yang melaksanakan ibadah tersebut. Maka kalau untuk bid'ah itu sudah dibahas luas oleh para ulama. Contohnya sahabat yang mengangkat dari ruku mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban tahiran mubarakan fi. Ketika Nabi selesai salat, Nabi bertanya, "Manil mutakallim anifan?" Siapa yang berbicara tadi? Sahabat tersebut terdiam karena takut salah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan ana ya Rasulullah, saya. Kemudian Nabi mengatakan, saya melihat 30 sekian malaikat, mereka berlomba-lomba agar mereka benar-benar segera untuk mencatat siapa yang mencatatnya lebih awal. Berarti ada Nabi nggak pernah ajarkan. Benar. Apakah sahabat ini sesat? Mungkin Bilal berrabah jaga wudhu dan sholat 2 rakaat. Apakah ada dalilnya? Nggak ada. benar. Jadi berarti gini, setelah Nabi wafat ternyata banyak bid'ah-bid'ah yang diperbuat oleh para sahabat, tetapi dia tidak termasuk dalam bid'ah dhalalah. Karena harus kita lihat ada pondasinya dalam syariat atau tidak. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma wafaqal kitab was sunnah, semua yang sesuai dengan Quran dan sunnah dan syariat Islam, maka itu boleh bid'ah mahmudah. Kemudian kalau yang lain seperti Al-Quran disusun dalam sebuah kitab, itu kan di zaman Abu Bakar, zaman Utsman. Sebelumnya nggak ada. Itu lembaran-lembaran kertas saja gitu. Yang terpencar aja di antara para sahabat dan istri-istri Rasulullah SAW. Yang menjadi masalah, Syekh, bid'ahnya kan bukan hukum. Kenapa kok bisa menjadi hukum? Ini yang menjadi masalah. Hukum ada 5, Syekh. Kenapa kok ada hukum bid'ah itu, Syekh? Ini gimana tak pemahamannya? Kan mereka nggak belajar usul fikih. Kan ahkam taklifiyah itu kan 5. Berbeda dengan masalah bid'ah. Ya, bid'ah itu kembali ke apa? Apakah itu ada bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau bertentangan ya ditolak. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Allahu a'lam. Iya. Pemahaman saya bahwa maksud dari Rasulullah SAW bersabda tentang kullu bid'atin dhalalah hiya kullu bid'atin tusadimul usul. Sahih, betul. Misalnya ada Karena orang kullu sholat itu di subuh sini 10 rakaat. Iya, misalnya. Ya. Iya. Kullu di sini artinya sebagian. Karena kul tudammiru kullu syai'in bi amri rabbiha. Artinya apakah ketika azab itu turun menghancurkan segala-galanya? Enggak mungkin. Sebagian, karena buktinya langit dan bumi tidak dihancurkan ketika azab itu turun, dan tidak semua tempat, hanya lokasi tersebut. Berarti kul di sini artinya sebagian. Iya, Dan artinya orang harus kembali ke nahwu sharaf lagi, bahasa lagi.
Iya. Artinya gini, kalau Anda masuk ke dalam medan yang bukan medan, area yang bukan areamu, pasti akan banyak kesalahan dan banyak menyesatkan. Dan inilah salah satu tanda hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan mencabut ilmu bukan dengan angkatnya ilmu, tapi ulama yang akan mewafatkan sampai orang mengangkat orang-orang jahil, lalu mereka ditanya tentang agama, lalu mereka menjawab. Kemudian mereka menyesatkan diri mereka dan orang lain. Ulama sangat cerdas membagi ilmu dua bagian, usul dan furu. Kita tidak perlu berpecah belah gara-gara khilafiyah furu'iyah. Justru kita bersikap tegas kalau ada orang melanggar usul. Semua wilayah bid'ah terjadi kalau dia bertentangan dengan usul. Misalnya ada orang sholat subuh 10 rakaat, jelas itu bid'ah dolalah. Dan ini yang maksud Nabi masuk neraka. Menyembah kuburan, bid'ah dolalah, jelas itu termasuk bagian daripada penyebab masuk neraka. Ya saya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwasannya kalau setiap kali terjadi khilaf antara umat Islam lalu terjadi permusuhan, pasti tidak ada ukhuwah di antara kita, hilang semuanya. Allahu a'lam. Kisah Imam Syafi'i Syekh ketika sholat di madhabnya Imam Abu Hanifah, pas sholat subuh jadi imam nggak baca kunut. Karena menghormati itu riwayat bahwasannya Imam Syafi'i pernah sholat di Kufah, kemudian di Irak, kemudian beliau dikatakan dalam riwayat tersebut bahwasannya beliau tidak membaca kunut, menghormati Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak ada. Sebenarnya kunut itu ada. Kalau orang bilang kunut subuh itu beda berarti salah. Lahu aslun fis sunnah, ada asalnya dalam sunnah. Karena Nabi SAW pernah kunut selama sebulan dalam Sahih Muslim 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada riwayat dalam Sahih Muslim subuh dan maghrib Rasulullah SAW kunut. Kemudian selama sebulan Nabi melaknat dua suku Ri'l dan Dhikwan atas tindakan mereka yang melakukan membunuh sekian sahabat, 70-an sahabat. Kemudian Rasulullah SAW melaknat mereka, Allahumma ra'al Ri'l wa Dhikwan. Kemudian yang jadi khilaf ini, Nabi SAW kunut selama sebulan. Apakah Nabi masih terus kunut atau berhenti? Itu yang pembahasannya di situ. Dan itu mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mazal Rasulullah SAW yaqnut hatta laqiya rabbah atau lahiqa rafiqil a'la. Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Dan itu menurut penelitian ulama bahwa mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan hukumnya adalah sunnah menurut kami. Kalau ditinggal sengaja tidak membatalkan sholat, tetapi sujud sahwi berarti tidak membatalkan sholat. Sayang sekali kita bahas kunut sunnah atau bid'ah, tapi tidak pernah memikirkan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Masya Allah, dari apa yang kita obrolkan sama Syekh, kita mengambil kesimpulan bahwa dalam wilayah khilafiyah nggak usahlah kita perpanjang. Kita semua para pencari ilmu, penuntut ilmu, kita belum sampai ke level para ulama yang mereka berbeda pendapat dalam wilayah furu'iyah. Ayo kita saling menghormati, ayo kita saling bersama-sama tetap jaga persatuan umat. Jangan merasa paling sahih dalam masalah khilafiyah. Jangan menyerang yang lain ketika kita berbeda pendapat dalam wilayah khilafiyah. Sudah, yang berbeda pendapat wilayah khilafiyah, silahkan kita saling menghormati, jangan saling menyerang, dan jangan merasa paling benar wilayah khilafiyah, karena kita sama-sama di wilayah yang punya dalil dan sama-sama benar. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua disatukan di dunia sebagai umat dan hamba Allah, juga kita disatukan di akhirat sebagai ahli surga. Amin. Makasih Syekh, semoga berkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membayar fidyah ada dua. Yang pertama adalah kaum ibu yang mereka hamil atau menyusui sehingga mereka tidak mampu berpuasa. Dia diwajibkan membayar fidyah, juga membayar puasa. Yang kedua, orang yang sudah tua renta tidak mampu membayar puasa, maka dia wajib membayar fidyah. Jadi membayar fidyah ini, jadi apa yang dia punya, apa yang dia makan, itu yang dibayarkan. Boleh membayar fidyah diawalkan. Sekaligus ini juga membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID, dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan berbuka puasa, kebahagiaan bersahur karena zakat yang Anda bayarkan di awal waktu.